Kita baru datang ke Litang, langsung crash wedding party orang. Untuk berdoa. Mantap. Oke. Ini Litang Bus Terminal atau bus station. Jadi kita berada di Litang, salah satu kota paling tinggi di dunia. Tingginya 4.000 meter, populasinya sekitar 70.000 orang. Dan mayoritas di sini adalah orang Tibet, sekitar 80% lebih. Nah, tadi kita baru aja beli tiket untuk lanjut perjalanan ke Chengdu 2 hari lagi. Sedangkan hari ini, sore ini dan besok kita mau ke Litang dulu. Jadi di Litang ini ada beberapa hal yang menarik. Di sini ada kuil Tibet sekte Gelug yang paling besar di daerah Kham. Jadi kalau Tibet itu kan dibagi 3 ya, Tibet Sentral itu bagian yang Lhasa, yang Southeast itu namanya Kham. Jadi kalau di Kham itu yang paling gede sekte Gelug, dia punya monastery di sini. Dan juga ada beberapa Dalai Lama yang lahirnya itu di sini. Salah satunya Dalai Lama ke-7. Jadi ada rumahnya. Mungkin nanti kita bisa samperin juga. Jadi banyak yang bilang kalau di sini itu budaya Tibetnya masih asli banget. Jadi Litang itu terkenal misalnya terkait horse racing, balap kuda, dan atraksi kuda. Utamanya itu tanggal 1 Agustus, biasanya tiap tahun ada acara. Sayangnya sekarang masih Juli, belum 1 Agustus, jadi kita nggak lihat. Nah ini kita jalan dulu ke penginapan, nanti kita keliling. Udah taruh barang, kita sekarang mau lanjut lagi jalan. Jadi katanya ada pernikahan dekat sini, coba ya datengin, katanya gratis. Ya kita lihat ya bisa masuk nggak. Jadi lebih berasa ya. Di sini lebih banyak orang betul-betul asli pakai pakaian tradisional. Dan di sini juga banyak bendera China tuh di sepanjang jalan. Katanya sih pernikahannya dekat sini. Coba kita lihat ya, ketemu nggak dan boleh masuk atau enggak. Acara pernikahannya ternyata di sini. Kita nggak tahu kita bisa masuk nggak. Baju juga nggak. Bajunya nggak menyesuaikan dengan acara nikah. Mereka semua pakai baju tradisional atau kemeja kalau dilihat. Ini acara pernikahannya baru selesai, jadi udah mulai pada pulang. Sekarang tinggal makan dan minum aja. Lihat ya, pakai baju-baju tradisional. Ini. Nih. Udah selesai, pada turun, kita kasih selamat aja. Menarik. Meskipun udah banyak yang balik, tapi banyak yang baru datang juga. Nih, makan-makan. Coba kita lihat-lihat tuh katanya. Inilah acara pernikahan di sini ya. Tadi ada pengantinnya di ruang dalam, tapi kita nggak ke dalam. Lumayan menarik. Ini dapurnya nih. Habis pada masak-masak. Ini semua makan-makan gratis. Nah itulah. Ini lantai bawahnya. Udah bekas pesta ya, bisa kelihatan. Nih, kita ditawain makan juga sama minum. Jadi kita langsung makan aja. Ini kita makan ini enak juga. Dikasih makanan Tibet. Dan ini musik mulai nyala ya. Nggak tahu di nanti ada yang atau enggak. Semua ibu-ibu mulai join satu persatu. Wedding party orang, tapi akhirnya diundang makan jadi ya nggak apa-apa lah. Ini kebiasaan di Tibet ya, mungkin sama
lama ya di Asia juga, habis makan dansa-dansa, dan ini gaya dansa Tibet, jadi mereka tuh muter kayak gitu loh, betul-betul komunal, bagus. Pemain oleh-oleh. Kita menuju kuil Lama Sri. Jalannya sekarang udah batu ya. Kalau lihat dari blok-blok dulu masih tanah. Ini di plaster lagi. Apakah ini pupu sapi? Kayaknya iya. Ya, mungkin juga lah dua-duanya. Ayo kita jalan. Oh, ternyata yang mainan itu beneran dipakai loh sama ibu-ibu. Buat doa ternyata kayaknya. Ini silau banget. Jalannya begini. Kita sampai di atas perbukitan, pemumputan. Tuh ada pyroflex juga di sana. Lama Sri-nya kuilnya di atas itu. Itu ada pyroflex-nya, kita ke sana aja deh. Kita ke situ dulu baru nanti ke Lama. Udah banyak yang di sana, sebagian foto-foto turis kayaknya. Dan kuilnya itu ya. Masih sambil ada pembangunan juga. Mantap. Ini kita naik ke bukit di atas Litang. Lama Sri-nya atau monastrinya ada di sebelah sana, sebagian pembangunan. Ini ada bendera doa. Kita coba datengin. Dan inilah kota Litang, persis ada di bawah. Bagus banget. Jadi ada kota, lalu ada padang rumput. Litang itu dalam bahasa Tibet katanya artinya adalah padang rumput yang rata seperti kaca. Ayo kita datengin. Jadi ada bangunan di tengahnya. Ini bendera-bendera doa. Cakep. Ini kayak semacam mesbah atau altar ya.
tapi jadi tempat sampah. Bagus banget. Ayo kita terbangin depan. Inilah kota Litang, City in the Sky, ketinggian 4.000 meter. Doa-doa, bendera, padang rumput hijau, kuil lama Sri yang dibangun tahun 1500-an dan masih diperbaharui. Dataran padang rumput dengan yak, bukit. Nah, di bagian sana itu yang padang rumput rata sehingga dinamakan Litang dalam bahasa Tibet. Mungkin yang tadi belum di show itu, belum ditunjukin ini ya doanya. Kalau mau lihat lebih close up. Nah, kayak gitu tuh. Dan di sini tuh enak, pemandangannya bagus. Cerah. Nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Dan di sini bisa lihatnya banyak turis pakai baju-baju lokal untuk foto-foto. Ini turis dari ya China lah, bukan orang sini maksudnya. Oke, udah kita sekarang mau masuk ke Lama Sri-nya. Karena udah agak gerimis. Ayo. Itu ada panggilan untuk biksu-biksu. Tadi banyak biksu datang masuk ke dalam. Coba kita ke sana. Ini dindingnya dihiasi dengan stupa. Di Tibet disebut dengan chorten. Chorten artinya stupa. Stupa Tibet kayak gini nih, khas. Inilah Chokorling Monastery di Litang. Habis banyak pengunjung turis. Yuk. Dibangun pertama kali tahun 1585 oleh Dalai Lama ketiga.
Kita mulai dari yang paling kiri aja. Ini pasti nggak boleh direkam dalamnya, jadi seperti biasa, mohon maaf nggak ada video di dalam ya. Yang sana-sana juga, ini ada 4 atau 5 gedung utama kayaknya. Ini biar tahu sekilas aja isinya kayak apa. Biksu-biksu lagi berdoa. Ini jadi ditutupin dengan tirai hitam ya, sama seperti di Shangri-La, di Xiangcheng. Di situ juga mungkin ada lagi, tapi kayaknya udah cukup. Jadi intinya di dalam itu ada apa? Di dalam ada patung Buddha dan beberapa bodhisattva. Sekarang kita mau kemana? Kita antara balik atau kalau dekat mungkin ke rumah tempat lahirnya Dalai Lama yang ke-7. Kita meninggalkan Changqing Chun Temple. Itu nama dalam bahasa Mandarin ya, agak susah ya. Ini di belakang kita, jadi ada penjelasannya juga tadi, ternyata di depan gerbang dibilang ini temple paling tua dari Geluk sekte Geluk, terus sekte Dalai Lama, karena yang dibangun oleh Dalai Lama ketiga. Dan ini bisa kita lihat ada apa, turis, udah banyak turis Cina ya. Dan ini ada stupa atau apa, masih ingat nggak dalam bahasa Tibetnya, Chorten itu di situ. Dan juga di sebelah sana juga ada rumah-rumah bergaya kuno juga ada. Kita lewatin kota tuanya Lipang yuk. Kalau di Pati ini turisnya banyak yang pakai tabung oksigen ya. Karena kemungkinan mereka dari Chengdu. Chengdu kan rendah. Sampai sini nggak kuat kurang oksigen. Bus pick up. Nah ini Chortennya tadi ya. Dan ini kalau di Tibet itu biasa batu diukir dengan doa-doa. Kayak gini. Tapi nggak tahu kenapa di sini dikumpulin banyak. Apakah sekalian dijual kah? Nggak tahu juga ya. Banyak banget. Nah ini udah kota tuanya Litang ke bawah sih. Yang atas nggak tahu deh. Ini ada sightseeing bus. Kita naik juga. Kita ada di mana? Kita ada di China. Lihat benderanya, banyaknya. Kita nggak bisa betul-betul baca bahasa Mandarin, tapi dari simbolismenya ini kayaknya jelas nih tentang apa. Ini Dalai Lama yang ke-6, dia tuh bikin puisi tentang kota ini. Katanya andaikan burung bangau bisa memberi dia sayap, dia akan terbang ke Litang. Nah itu katanya adalah nubuatan tentang kelahiran berikutnya dari Dalai Lama ke-7, jadi reinkarnasinya. Itulah sebabnya reinkarnasi Dalai Lama yang ke-7 itu dari Litang, seperti itu. Jadi katanya udah dinubuatkan oleh Dalai Lama yang ke-6. Oke, kita jalan lagi melewati bendera China. Kita udah sampai di Rankang Ancient Street. Jadi ini jalan kunonya. Di sini banyak tempat-tempat yang menarik dan bersejarah. Jadi ada jenderal, ada juga living Buddha kepercayaan mereka ya. Jadi ada living Buddha yang pernah tinggal di sini beberapa. Dan juga dinamakan Rankang Street karena itu nama rumah dari Dalai Lama yang ke-7. Coba nanti kita cari di dalam Rankang Street. Maksudnya Rankang House-nya. Di China semua itu udah kayak Disneyland ya. Semua kayak bikin-bikinan. Ini kayaknya sih baru semua. Yang betulan kuno mungkin nggak tahu di mana. Mari kita lihat. Di China yang selalu ada di setiap kota tua adalah studio. Nih, Nature Photography. Jadi di sini disewain kostum-kostum lokal utamanya. Dan juga bahkan kalau mau bisa sama fotografer juga. Bahkan yang menarik itu ya ini ya, sama kayak di Shangri-La ya. Kambing pun bisa disewain buat foto. Nah, ini yang fotografer biasa. Ada yang profesional. Nah, ini kota-kotanya, kota tuanya. Nah, ini biasa ya, doa-doa yang diukir di batu. Tapi mungkin ini lebih bentuk hiasan. Mungkin ini ya, antara bekas residence jenderal atau juga tempat Dalai Lama ke-7.
Coba kita lihat. Jadi ini ada tulisannya Seven Dalai Lama. Ini rumahnya dulu dia. Kalau mau masuk bayar 20 yuan. Nah, tulisannya The Birthplace of Seven Dalai Lama. Cuma kayaknya ini udah baru ya. Gak usah masuk deh. Bapak aja masuk, jadi nggak bayar ternyata. Tapi dalam juga nggak ada apa-apa sih dan nggak boleh foto. Ya intinya ini bekas rumahnya Dalai Lama yang ke-7 katanya. Jadi dihias lumayan. Selain Dalai Lama yang ke-7, di sini juga ada residence lamanya dari ini, makam Living Buddha. Ini relatif modern, dia banyak jasanya katanya, termasuk dia serve di CPPC, Chinese Communist Party bukan nih, nggak tahu deh. CCP beda ya, tapi intinya begitulah. Jadi dia dikenang di sini. Ini tempat tinggalnya. Jadi inilah Ancient Street-nya. Nggak terlalu besar, memang katanya kecil aja. Kita paling balik pulang besok rencananya mungkin kalau cerah kita mau sewa motor keliling-keliling, atau paling enggak ya kita carilah daerah-daerah yang lebih terpencil yang di sekitar sini. Kita lihat yaknya gitu. Kan dari bus sudah kelihatan, kita pengen langsung juga untuk berdoa. Doanya di dalam. Ini Paita Kungyen, Taman Paita, atau ada yang bilang juga Taman Stupa. Karena ada stupa yang besar, katanya peninggalannya Princess Wenchang atau Chinese Princess yang dulu dinikahkan ke Tibet. Pas lewat sini katanya bangun stupanya. Nggak tahu benar atau enggak, coba kita cari informasinya dan kita lihat itu stupanya. Kayaknya stupanya ini. Mungkin ini yang dijadikan model stupa yang ada di Xiangcheng ya. Mirip. Dan dia dikelilingi oleh banyak stupa. Dan di sini ada bel raksasa. Coba kita deketin. Kalau di sini bukan turis nih, ini benar orang Tibet asli, lihat. Orang Tibet asli pakai baju asli Tibet. Berdoa, muterin lonceng. Jadi ini taman yang masih asri, betul-betul orang Tibet asli yang kesini. Mereka yang berdoa, kelihatan baju-bajunya juga masih tradisional. Dibandingkan kalau kita ke mana, ke kuil yang di atas tadi, itu kan agak-agak udah turisti banget. Nah, coba kita lihat. Ini kalau mau yang berdoa sambil berlutut tuh. Dalamnya ada yang doa. Ada pewil yang gede banget. Mulai puterinnya dari sini jadi. Di sini banyak ini ya, cindera mata, kerajinan tangan Tibet. Coba lihat. Oh, ini pasar ternyata. Hah?
Di sini juga ada burger, hamburger. Selamat siang, kita ada di Litang, salah satu kota paling tinggi di dunia, 4.000 meter. Hari ini rencana kita mau keliling kota Litang aja, lihat seperti apa padang rumputnya dan kehidupan orang-orangnya. Ini rumah yang diplaster tai sapi. Nggak semua ya, ini masih gaya tradisional. Tuh, yang lain begini atau masih begini. Ini ya kecil. Di sana juga ada tempat doa dan bukit-bukit. Cuma kita pengen jalan ke arah Lamasri atau monastrinya dan mau lihat bukit bagian sana. Ini kota Litang dari atas bukit. Kita masih belum di atas bukitnya banget, tapi bisa kelihatannya kejauhan. Itu yang putih-putih atau apa, mungkin tenda-tenda. Di situ grassland, daerah padang rumput untuk yak dan mungkin juga kuda ya. Kita jalan ke tempelnya dulu. Ini rumah-rumah dulunya yang mungkin mau dihancurin dan dibangun ulang. Kan ini betul-betul mau dibikin jadi daerah wisata. Karena itu kuilnya, tuh banyak pembangunan juga. Kita balik di kuil yang kemarin. Kita mau nanya biksunya, di mana tempat biasa ada sky burial, yang istilahnya pemakaman di udara. Tadi kita coba tanya ke biksu yang ada di dalam. Susah cari biksu di sini, nggak tahu jam segini mungkin nggak ada. Dan jadi ketemu biksu bilang bukan di sini, ya jelas bukan di kuil lah ya. Harusnya di salah satu bukit di depan. Jadi kita coba tanya-tanya orang aja yang ada di depan. Yuk. Bisa dilihat di sana udah hujan, lebat. Kalau di situ juga hujan dari atas kelihatan, tapi belum lebat. Anginnya bertiup dari arah timur ke barat, jadi kita aman. Tadi memang awan hujannya ada di sebelah situ sih. Jadi kayaknya kita relatif aman sama kita ikutin sisi bukit ini. Nah, kita mau coba cari-cari aja di bukit sini. Kita lihat perumahan kunonya katanya di sebelah sini juga. Tadi kita ketemu biksu senior. Dia tahu di sini di mana nih Heaven Burial Altar. Katanya dari kuil kita keluar, ini lagi keluar. Terus kita ikutin jalan ke arah kanan, bukit sebelah kanan. Ini kita nyari altarnya. Ini stupa-stupa dengan doa-doa yang di batu-batu itu tuh. Nah, jadi kita mau ngikutin jalan tua ini karena inilah daerah perumahan tuanya. Makanya stupanya pun banyak. Di sini ada 2, di situ juga. Sekali lagi, stupa di Tibet itu disebutnya Chorten. Ayo. Kita mungkin lewat jalan kecil aja ya. Kita kalau depannya kan jalan bus. Kita liatin jalan tuanya. Tuh, ada biksu lagi, tanya biksu depan. Ini doa-doanya itu biasanya selalu warna-warni kayak gini ya. Ada juga yang warnanya antara udah pudar atau memang nggak diwarnain. Nih, kayak begini. Ini doa-doa mantra. Kalau yang ini prayer wheel. Jadi roda doa diputar. Bisa lihat di video kemarin kalau mau lihat lebih detail. Kalau kuil di atas sana tadi itu lebih buat turis, kebanyakan turis ya. Yang justru kuil-kuil kecil kayak gini yang kebetulan orang lokal sembayang. Kita lihat ya.
Itulah. Yaudah, ayo kita cari altarnya lagi. Ini mulai hujan dan kita ini lagi melewati desa kunonya. Ini baru betul-betul Tibet. Kenapa? Karena ada simbol-simbol swastika. Tuh, swastika. Ini ada museum tentang apa? Tentang traditional medicine Tibet. Sama orang-orang juga. Halo, halo. Terima kasih, thank you. Oke, kita lihat ya. 看得懂中文吗？ Chungwen, Ingwen, yo Ingwen. 有 Ya, jadi ada bahasa Inggrisnya. Kita saya lihat tuh. Wow, pisau-pisau, knife. 以前藏族用手术刀的那种手术工具。 Ah. Oh, bone knife. Bisa buat potong. Nah, itu obat-obatan tradisional. Katanya bisa buat motong ekstra jari tangan, jari kaki. Menarik juga. 你们应该这些不知道是什么吧？啊这些是我们怎么说呢？以前结婚用的一些嫁妆。 Siehun? 对，结婚、哦就是结婚用的一些嫁妆，你看， Ya. 就是女士要戴的那种头饰或者是腰带，然后就是在头饰，然后你看这 Ini 些 buat 都 di 是在 kepala, 对， buat 然后这 pernikahan. 些是银的，银的，这些是纯金的， Cin, ini emas, 这些是银 itu 的。 perak. 然后以前结婚用的， Ah, 就女生戴的一些头饰。 untuk perempuan. Yang apa pun sharing bajunya. Salah satu orang penting di Tibet kayaknya. Oh. 妈都要干我是，你妈可是呀，我还懂老了，你别干我。 Jadi ini dokter Koncuk Sering, dia dokter. Ini sisa-sisa alat-alatnya dia. Ada lagi dokter Ugian Chodrak. Ini betul-betul tradisional Tibetan medicine. Peralatan-peralatannya menarik juga. Nih dokter-dokternya, Nangso Dargyal, first generation. Foto-fotonya. Jadi dokter-dokter zaman dulu dan peralatannya ternyata masih ada sampai sekarang, disimpan sama generasi penerus. Tuh. Bahkan ada topinya juga. Yang menarik nih bukunya, kayaknya medical books nih. Tuh, klasik. Medical Book of Yang Dwang Sering. Wow. Ini ya. Buku-buku bersejarah. Tuh, bahkan lihat nih. Ada anatomi Tibet zaman dulu. Dia bisa bikin gambar anatomi begini. Tadi dijelasin pakai bahasa Mandarin. Jadi ini generasi ya. Ini generasi yang pertamanya nih. Yang pertama Dr. Nangso Dargyal. Nah ini yang kedua. Jadi ini anaknya. Dr. Gyalpel Punsel. Ini ketiga. Punsuk Serang. Punsuk Serang. Ini keempat. Yong Tun Sering. Ini kelima. Punsuk Serang. Dan ini keenam.
Nah ini keenam, lalu yang ketujuh. 这个的衣服在那里， Oh, oke. 衣服 Oh, jadi ini katanya ini kan yang generasi kelima tadi nih ya. Generasi kelima. 你看， Nih, bajunya ini. Ini baju aslinya nih. Wah, luar biasa. Dan ini generasi ketujuh. Cici. Nah, 第七代， lalu jadi dia punya anak itu adalah paman dari yang sekarang ngurusin museumnya. Jadi ini tadi ketujuh. Terus dia punya anak 8 paman. Terus ini generasi ke-9. Halo, halo. Adiknya lah katanya, dia sih nggak ngejain. Adiknya itu generasi ke-9. Jadi ini peralatan ini betul-betul udah 9 generasi sampai sekarang. Luar biasa ya. Kita lihat lagi. Ini generasi keempat nih. Bajunya masih bagus banget. Wah. Hanhauta. Ini ada penjelasan bahasa Inggrisnya nih. Katanya dikasih sama teman dari luar negeri. Scale ini 200 tahun udah. Wow. Ini barangnya macam-macam ya. Ada tuh kayak tulang, tulisan-tulisan kuno, peralatan-peralatan nih juga ada. Nah, lihat nih anatomi. Menarik ya. Lihat ini. Nih alat-alatnya unik-unik. To blow powders on throat. Buat niup serbuk ke dalam tenggorokan. Nih, ini juga medicine-medicinnya ya, obat-obatannya. Menarik. Jadi bayangin, sampai sekarang udah 9 generasi. Dan banyak alat printing block buat ngeprint. Ini tokonya. Ini jualan banyakan hio. Sama juga ada ini ya, kayak semacam gelang-gelang untuk doa mungkin. Oh, oke. Jadi ini di rumah bikinnya begini katanya. Terus digoreng langsung. Wah, mantap. Oh, tuto. Oh, ini pakai kentang. Oh, cakap tuto. Oh, tuto. Ah, caca. Jadi ini digoreng jadi begini. Kentang bahannya, mantap. Ini kita coba makan, namanya mahua. Tadi bahannya dari kentang ya. Kita dikasih coba gratis. Ini mereka bikin banyak buat makan sendiri. OK，好吃吗？这个给你， Oke. 这个也是热的，就 OK 像刚刚。 Nah,谢谢. OK， Thank you. 那。 Ya itu mantap ya. Jadi menarik juga kita datang ke museumnya. Padahal tadi nggak direncanakan ya. Akhirnya malah ngobrol-ngobrol terus dikasih masuk gratis. Katanya kita orang dari jauh gitu kan. Pas ngobrol-ngobrol ternyata betul-betul ya 7 generasi sisanya ada di sini. Oh ya, ini mungkin tempat prakteknya. Coba kita lihat. Nih. Ini kan ada alat-alatnya. Tuh. Ini mungkin kamar prakteknya. Tuh, masih ada tuh kan kakeknya dia, fotonya di dalam. Nah, di sini bisa ada kasurnya. Jadi betul-betul nih bukan cuma museum tapi masih praktek di sini. Nah, itulah. Jadi menarik kita ngobrol-ngobrol tadi tentang sky burial juga. Dia bilangnya kalau di sini belum tentu ada tiap hari dan kalau ada pun pagi. Jadi sekarang udah nggak ada. Jadi mungkin kita balik aja. Kalau mereka saraninnya kalau mau ngeliat yang begitu ke Seta. Nah itu di Sichuan juga, jadi masih bisa ke sana tanpa Tibet permit. Tapi jaraknya 400 km dari sini. Jadi kita mungkin masih nggak sempat karena itu ke utara, Chengdu itu ke timur. Di situ kotanya lebih besar katanya dan tiap hari itu pasti ada dan bisa langsung 20 orang. Jadi kalau lihat videonya bisa dicari itu ribuan burung itu, burung apa vulture makanin mayat-mayat itu. Itulah sky burial. Nanti cari videonya aja ya. Jadi kita jalan balik lewat kota. Emang di sini tuh masih biasa pakai keranjang. Sekolah yang depan ini kayaknya turis. Karena nggak kelihatan kayak orang Tibet. Jadi kalau turis kesini pakai baju-baju tradisional nih. Dan tadi jelasin sedikit tentang sky burial. Tadi mungkin awal belum dijelasin ya. Jadi kalau orang Tibet itu kalau ada yang mati, mereka tuh nggak dikubur, tapi dipotong-potong terus dikasih makan ke burung. Tapi itu ritual ya. Jadi ada altarnya. Tadinya kita pengen lihat kalau ada.
sayangnya nggak berkesempatan. Nah ini sekarang, ini ada lapangan square. Nah ini raja sini zaman dulu, King Gesara. Kita lewatin daerah pertokoannya. Roti-roti yang tadi juga kayaknya. Ini kita coba lihat pasar di Tibet. Ini pasar di Tibet. Ini bahkan masih ada bututnya ya, yak nih kayaknya nih. Daging yak. Menarik. Ini kepalanya, itu kakinya, dan ini ya bagian-bagian lainnya lah. Kalau di sini baju-bajunya betul-betul masih tradisional. Gorengan. Commercial Pedestrian Street. Coba aja kita lihat sekilas. Ini diatepin. Oh, toko-toko. Oh, kebanyakan baju. Yang ini jual pelana kuda juga nih. Jadi baju-baju Tibet ya kayak begini ya. Beda nih sama baju-baju yang kostum buat sewaan. Ini betul-betul orang lokal pakai. Nih, bisa kayak baju ini. Inilah baju-baju tradisional Tibet. Orang-orang suka main kartu. Nah, mengisi waktu. Ini bajunya ya. Ikuti terus Bang Jago, sampai jumpa.